Dah, maknya ada Weris ini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin menampilkan tugas DPK 3 yaitu tentang 5S, 5R, dan K3LH. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hanzal Radana. Nama saya Rasdiana Syafitra Zawa. Matul Muflihun. Nama saya Muhammad Salman dan sebelah saya. Nama saya Muhammad Yusuf Ali Sandi. Baik, selanjutnya mari saja kita langsung mulai ke videonya. Enjoy the video. Baik, saya di sini akan membacakan tentang apa itu K3LH, pengertian mendalam dari masing-masing kata K3LH, yaitu kesehatan, keselamatan, kerja, dan lingkungan hidup. Yang selanjutnya saya juga akan membacakan apa itu 5S dan 5R. Yang pertama, apa itu K3LH? K3LH adalah singkatan dari kesehatan, keselamatan, kerja, dan lingkungan hidup. Tujuan K3LH yaitu adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, baik bagi lingkungan hidup maupun para pekerja. Baik, saya selanjutnya akan membacakan tentang pengertian masing-masing dari kata K3LH. Yang pertama yaitu kesehatan, yaitu bertujuan untuk mencegah terjadinya cedera bagi para pekerja. Selain itu untuk memastikan kondisi para pekerja fit, baik secara fisik maupun mental. Selanjutnya keselamatan kerja, yaitu bertujuan untuk mencegah terjadinya luka seperti cacat maupun cacat permanen. Selanjutnya ada lingkungan hidup, yaitu bertujuan untuk mencegah terjadinya dampak negatif bagi lingkungan hidup. Baik, selanjutnya saya akan membacakan apa itu 5S dan 5R. 5S adalah singkatan dari yang pertama adalah Seiri, yang kedua adalah Seiton, yang ketiga adalah Seiso, yang keempat adalah Seiketsu, dan yang kelima adalah Shitsuke. Sedangkan 5R artinya yang pertama ada ringkas, yang kedua ada rapi, yang ketiga ada resik, yang keempat ada rawat, yang kelima ada rajin. Baik, di sini selanjutnya saya akan membacakan Undang-Undang tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 yang isinya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya saya akan membaca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja. Pasal 9, tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan, moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pasal 1, tempat kerja ialah ruangan atas lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di ruang kerja, bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya yang diperinci dalam pasal 2, termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 23. Yang pertama, kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Yang kedua, kesehatan kerja meliputi pelayanan kerja, mencegah penyakit akibat kerja, dan kesehatan kerja. Yang ketiga, setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. Baik, saya di sini akan membacakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 3 Ayat 2
yang berisi setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Selanjutnya ada pasal 8 ayat 1 yang berisi tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja. Selanjutnya ada pasal 10 ayat 1 yang berisi pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggaraan dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menekankan pentingnya 1. Keselamatan dan kesehatan kerja, kedua, perlindungan tenaga kerja, ketiga, perlindungan lingkungan. Dalam kontrak kerja konstruksi harus mencakup kepentingan tentang 1. Kewajiban para pekerja harus melakukan ketiga, kedua, jaminan sosial bagi tenaga kerja. Nah, ada juga loh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung yang berbunyi mengatur kehandalan, keselamatan, dan kesehatan serta kenyamanan gedung. Nah, di undang-undang ini juga ada loh pelaksanaan teknis ketiganya. Ada 4. Yang pertama, kewajiban pemasangan sistem proteksi aktif dan pasif. Yang kedua, kelengkapan sarana, evakuasi, dan daerah aman. Yang ketiga, itu ada kelengkapan sarana pengelolaan limbah. Yang keempat, kelengkapan sarana kenyamanan gedung. Nah, itu tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Nah, ada juga loh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di undang-undang ini juga terdapat 2 pasal, yaitu pasal 86 dan juga pasal 87. Di pasal 86 berisikan tentang setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di pasal 87 itu berisikan tentang setiap perusahaan wajib menerapkan sistem kesehatan dan keselamatan kerja atau SMK 3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen lainnya. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Thank you.